Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Oke bro, kali ini masih dengan raket nyamuk ya bro. Ini sudah lama datang namun tidak sempat saya buka. Gimana cara membukanya ini? Ini semuanya mati total bro, mati total. Kebanyakan raket nyamuk yang mati total itu disebabkan oleh baterai yang sudah swak bro. Dan ini nantinya akan saya ganti baterai menggunakan baterai 18650 seperti ini bro. Dan sudah selalunya jika raket nyamuk yang datang ke sini itu saya ganti dengan baterai 18650, dan juga modul chargernya saya menggunakan TP4056 seperti ini. Dan saya selalunya menggunakan yang Protect. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk memastikan apakah modulnya masih bagus. Dan kelihatannya untuk modulnya sendiri di sini masih terlihat bagus ya bro. Untuk melarnya pun dia tidak ada bekas lendir seperti lilin, yang menandakan kemungkinan besar melar masih oke. Untuk transistornya di sini bro, transistornya di sini menggunakan transistor kecil ya bro. Bentar, ini dia. Sangat jarang saya temui raket nyamuk menggunakan transistor yang kecil seperti ini. Di sini menggunakan 965 bro, TR965. Jika kalian susah mencari pengganti untuk transistor-transistor yang seperti ini, kalian bisa menggantinya menggunakan D882, atau bisa kalian juga ganti menggunakan MOSFET ERF-Z44N. Dengan diganti MOSFET tentunya tenaganya akan lebih dahsyat bro. Untuk ini sendiri nantinya akan saya ganti, kalau nggak menggunakan MOSFET ya saya ganti menggunakan D882. Oke, kita sisihkan dulu. Ini saya bongkar terlebih dahulu ya bro, karena partnya juga belum datang. Ada sebagian part yang masih dalam perjalanan ya bro. Yang penting dibongkar dulu, dan nanti untuk raket nyamuk yang ini sendiri bro, ini sudah pernah dibuka. Terlihat ada satu skru yang tidak terpasang bro. Oh tidak bro, ternyata ada kotoran.
Oke, ini dia. Ada orang tadarus kan. Oke, selalunya untuk raket nyamuk itu sudah umum ya bro, dia kebanyakan rata-rata menggunakan baterai kotak seperti ini bro. Ada juga yang menggunakan baterai 18650, namun harganya itu cukup mahal ya bro, dibandingkan yang masih menggunakan baterai kotak seperti ini. Dan jika kalian menemukan atau mempunyai sebuah raket nyamuk yang masih menggunakan baterai kotak seperti ini, alangkah baiknya dan sudah sering saya sampaikan bahwa lebih baiknya kalian ganti menggunakan baterai 18650 seperti ini. Selain penggantian baterainya, kalian tentunya juga harus menambahkan sebuah modul TP4056 seperti ini. Tujuannya agar baterai ini tidak dirusak oleh sistem chargernya sendiri bro. Karena untuk chargernya sendiri di sini masih belum protect dan dia hanya mengandalkan transformerless ya bro, dari yang mana dari tegangan AC 220 volt AC, kemudian disearahkan menjadi DC dan kemudian dimainkan beberapa resistor sehingga tegangan nantinya ikut pada beban. Oleh karena itu kebanyakan raket nyamuk itu rusak pada baterainya, dan itu pun dirusak oleh modul chargernya sendiri bro. Oke, kita coba cek baterainya ini terukur berapa tegangannya. Sebentar. Kita ukur tegangannya bro. Oke, terlihat ya bro. Tidak ada tegangan sama sekali ya bro. 49 mV. Jadi fix. Ini hanya karena baterainya saja. Namun selalunya jika sudah masuk ke sini, saya itu akan mengganti baik kapasitor melarnya ataupun kapasitor yang kecil-kecil ini bro. Kapasitor ini dan juga ini, karena dikhawatirkan jika ini tidak sekalian saya ganti nanti dapat 2 hingga 3 bulan dia akan lemah kembali bro, sehingga akan langsung saya ganti baik kapasitor melar yang 223J, dan di sini akan saya coba ganti menggunakan kapasitor 104 yang asalnya 223J ya bro, yang mana nilainya 22 nanofarad. Akan saya ganti menggunakan yang 104 100 nanofarad berarti bro, yang ini bro. Kemudian yang ini juga nanti akan saya ganti, dan untuk transistornya ini memang sudah pesanan orangnya bro agar diganti menggunakan MOSFET. Ini sudah request orangnya untuk digantikan dengan MOSFET. Oke, nantinya akan saya buat video secara terpisah, dan insyaallah akan saya buat sedetail mungkin bagi kalian yang sebenarnya di video saya yang sebelumnya juga sudah saya upload bro, bagaimana cara mengganti atau merubah dari transistor ke MOSFET. Apakah awet? Tentunya tetap awet bro.
Namun ya dengan catatan, jika kalian menggunakan baterai yang seperti ini 18650 seperti ini, dan untuk transistornya tetap menggunakan D882 satu baterai ini, untuk yang kapasitasnya 1500 atau 1200 itu tahan hingga 1 minggu bro, tanpa di charger. 1 minggu itu masih oke bro. Namun jika kalian ganti menggunakan MOSFET, kemungkinan itu hanya 2 hingga 3 hari harus di charger bro. 2 hingga 3 hari, intinya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kalian harus menchargernya kembali. Jika tetap menggunakan D882 seperti ini, kalian bisa menchargernya 1 minggu sekali bro. Sangat awet bro, sudah saya buktikan beberapa raket nyamuk. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Untuk cara perbaikannya atau nanti akan saya ganti setelah spare partnya sudah datang ya bro, namun masih on the way dalam perjalanan. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sefrekuensi dengan saya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.